Halo semua, balik lagi bareng aku Ika Aelesta. Di video kali ini tuh aku mau ngasih tips ke kalian cara untuk memilih agensi ataupun PJTKI yang kepanjangannya adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Jadi kenapa aku ngasih tips kayak gini tuh karena banyak banget yang request di DM, di WA kayak gitu, banyak banget yang nyuruh aku, "Kak, tips dong gimana sih cara milih agensi yang benar-benar recommended." Sebenarnya mereka juga tanya ke aku, "Kak, kasih tahu dong kayak agensi yang di Indonesia yang recommended untuk kerja ke luar negeri." Tapi aku kayak apa ya, aku belum bisa ngerekomendasiin. Karena kenapa? Karena aku sendiri kan apa ya, pengalamannya di agensi itu cuma ada di 2 agensi dan aku belum berani merekomendasikan karena yaitu aku baru 2 tempat atau 2 agensi yang aku pernah coba. Tapi emang sih aku lihat review dari teman-teman aku, memang ada beberapa agensi yang bagus, tapi aku belum berani buat nge-share. Sebelum masuk ke tipsnya, jadi aku mau jelasin sedikit. Ada banyak kasus TKI atau PMI yang kerja di luar negeri dan dia dari awalnya udah salah pilih jalan gitu. Lebih tepatnya apa ya, tuh memilih agen ilegal ya, agen ilegal, dan mereka sampai sana itu ternyata seperti diperjualbelikan kayak gitu. Karena memang banyak banget ini kasusnya ya, perdagangan manusia. Apalagi TKI ini banyak banget, udah banyak banget teman-teman aku banyak banget yang sampai kabur. Sorry, kebanyakan ngomong banyak banget. Banyak yang kabur, terus banyak yang kayak dianiaya sama majikan. Pokoknya nggak betah kayak gitu, gajinya nggak dibayar kayak gitu, dan lain-lain masih banyak banget. Dan endingnya tuh mereka kabur karena mereka itu nggak bisa juga lapor ke KBRI. Mereka pun sebagai TKI pun takut ketika melapor karena mereka pasti kena rangkap. Karena apa? Mereka itu nggak dikasih permit, terus visanya dan paspornya itu adalah paspor pelancong. Jadi itu jelas ilegal. Dalam waktu 1 bulan atau berapa bulan itu pasti akan udah hangus itu. Mereka sampai di sana beberapa bulan kemudian pasti mereka dianggap sebagai kosongan. Dan bener-bener kalau model kayak gitu tuh resikonya tuh tinggi banget guys. Kalian tuh susah nantinya di sana. Jadi kalian tuh harus hati-hati dalam memilih agensi saat kalian mau berangkat ke luar negeri. Tips yang pertama adalah kalian harus mencari PJTKI yang resmi. Yang resmi itu kayak apa? Yang resmi itu SIUP-nya jelas, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan kayak gitu. Jadi itu tuh ada nomornya gitu loh. Nomornya tuh benar-benar resmi, dia tuh udah udah terdaftar di Disnaker. Jadi bukan ilegal. Dan terus kalian tuh harus memastikan juga tempat atau lokasinya itu, lokasi PJTKI-nya tuh di mana, harus benar-benar jelas. Contoh nih, banyak banget kejadian kayak gini. Temen-temen yang di luar sana dapat job bagus itu biasanya lewat dari FB ya, kayak FB di grup-grup TKI gitu loh, grup job TKI. Terus selain itu mereka ada job dikasih tahu sama orang, dan orang itu bisa disebut namanya PL ya biasanya, PL pokoknya calo gitu deh. Tapi mereka itu susah ditanyain nama PJTKI-nya. Nama PJTKI-nya aja udah susah ditanyain. Terus alamatnya, terus sudah terdaftar SIUP apa belum kayak gitu, udah disnaker belum kayak gitu.
Kalau ditanya pasti mereka jawabnya resmi. Nah, karena mereka jawabnya resmi, itu kalian tuh harus pinter-pinter dalam bertindak. Kayak aku ya, sekali aku ketemu orang kayak gitu, aku pasti lakuin pengecekan, cari tahu alamatnya itu bener apa enggak, itu resmi apa enggak, beneran itu bener-bener dicari seluk-beluknya, agar tidak kejadian seperti kasus perdagangan manusia. Nanti kalau kalian sampai di Malaysia ataupun dimanapun, negara manapun, biar kalian tuh nggak nyesel gitu loh. Oke, tips yang selanjutnya adalah PJTKI-nya itu bertanggung jawab. Kalian harus cari tahu siapa sih yang bertanggung jawab di PJTKI tersebut. Contoh ada kepala PJTKI-nya kayak gitu ya. Kan tuh harus cari tahu kayak gitunya. Biar nanti kalian tuh kalau dirugikan, kalian bisa komplain ke siapa kayak gitu. Terus selain itu, kalian harus pastikan kalau PJTKI tersebut aman. Karena apa? Kita itu di PJTKI tersebut kita menyimpan banyak banget berkas-berkas kita. Kayak berkas penting dong, kayak akte, kayak gitu-gitu. Itu semua penting. Dan itu pasti disimpan di sana. Jadi harus dipastikan kalau PJTKI tersebut aman. Dengan cara apa? Dengan cara kalian pastiin kalau itu resmi dan udah banyak review bagus di situ gitu. Terus tips yang selanjutnya adalah melihat review orang-orang. Jadi gini, kenapa aku bilang melihat review orang-orang? Kayak aku dulu sebelum memilih, aku melihat review, aku tanya ke orang-orang juga yang udah pernah melalui PJTKI tersebut. Apakah benar-benar bagus atau benar-benar amanah? Apakah benar-benar bisa membantu kita, bukan malah menjerumuskan kita atau malah menjual kita? Jadi seperti itu. Melihat review itu kita harus benar-benar teliti banget. Jadi aku benar-benar menyarankan, mengharuskan kalian tuh harus melihat review orang sebanyak mungkin. Cari tahu siapa aja orang yang pernah lewat di PJTKI tersebut untuk ke luar negeri. Jadi itu aja sih tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Dan kalian bisa mendapatkan job atau pekerjaan di luar negeri dengan benar, dan kalian masuk di luar negeri dengan legal dan resmi. Kalian jadi kalau ada apa-apa tuh, kalau resmi tuh enak guys, kalau ada apa-apa kalian bisa lapor ke KBRI negara kalian tempati kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak susah kalau seumpamanya ada yang nggak bener dalam, kayak contoh nggak benernya seperti majikan kalian melakukan kekerasan, kalian bisa lapor ke KBRI kayak gitu. Jadi kalau ilegal tuh susah, pokoknya tuh susah banget. Makanya kalian tuh harus masuk ke negara manapun, negara tujuan manapun harus dengan cara resmi. Begitu. Oke, terima kasih udah simak video Ika. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Oke, bye-bye. See you on next video.